Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Siddiq dari Prodi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam kelas D semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan layanan yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Baik, rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling menggunakan bimbingan klasikal dengan komponen layanan dasar, bidang layanan belajar, topik dan tema layanan menyusun rencana pembelajaran matematika, fungsi layanan pemahaman, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun perencanaan pembelajaran matematika dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat merancang tujuan pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat merencanakan metode, media, dan sumber belajar yang tepat. Sasaran layanan peserta didik kelas 11 IPA 1. Materi layanan yang pertama, karakteristik peserta didik sebagai dasar penyusunan rencana pembelajaran matematika. Yang kedua, tujuan pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, metode, media, dan sumber belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika. Dengan waktu 2 kali pertemuan dengan 45 menit. Metode yang digunakan yakni metode diskusi, tanya jawab, praktik dan penugasan. Alat yang digunakan LCD, PowerPoint, papan tulis, spidol. Masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap awal pendahuluan. Yang pertama, membuka dengan salam dan berdoa. Yang kedua, membina hubungan baik dengan peserta didik, yang seperti menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, ice breaking. Yang ketiga, menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Lalu selanjutnya, memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. Kontrak layanan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Kita sepakat akan melakukannya dengan baik. Dan selanjutnya, memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Lalu masuk ke tahap peralihan, menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap inti. Tahap inti yang pertama, kegiatan peserta didik mengamati tayangan slide PPT, melakukan diskusi, dan mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang kedua, kegiatan guru menayangkan media slide PowerPoint dan mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Selanjutnya, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, memberi tugas, dan menjelaskan cara mengerjakan tugas, lalu mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. Masuk ke tahap penutup, peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kebermanfaatan dan kebermaknaan kegiatan secara lisan. Yang ketiga, guru memberi penguatan dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, guru menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur, berdoa, dan mengakhiri dengan salam. Masuk ke evaluasi. Yang pertama, ada evaluasi proses, seperti melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Yang kedua, mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, mengamati cara peserta didik menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang keempat, mengamati peserta didik
dalam memberikan penjelasan tentang pertanyaan guru. Lalu evaluasi hasil yang pertama, evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen menyenangkan, kurang menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas. Apa sangat menyenangkan, kurang menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Yang ketiga, evaluasi terhadap guru BK menyampaikan materi. Apakah mudah dipahami, tidak mudah dipahami, atau sulit dipahami. Yang keempat, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, menarik, kurang menarik, dan tidak menarik untuk diikuti. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.